Halo Sobat Geners, kembali lagi di segmen Populasi Podcast Punya Solusi dan Ekspektasi. Tentunya bersama aku, Meida Timupen sebagai host di acara podcast kali ini. Nah, dan tentunya saya selaku host sudah bersama dengan Ibu Sari Rina Ningsih, SIP MAP, ya, perwakilan dari DSDABM, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Boleh mungkin Ibu perkenalan dulu ke Sobat Geners yang ada di rumah, profil kiranya Ibu dari mana, kemudian Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung ya Bu ya. Halo, selamat pagi Geners. Masih pagi ya ini ya. Nama saya Sari Rina Ningsih, saya dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung. Siap. Ya, gitu aja. Boleh mungkin Ibu diperkenalkan ke Sobat Geners di rumah, barangkali ada yang masih awam nih Bu terkait DSDABM ini begitu. Jadi DSDABM ini memang kita fokusnya di sumber daya air dan kebinamargaan ya. Jadi sumber daya air ini DSDABM ini mempunyai dua bidang yang fokusnya di bidang air, dua bidang di bidang air dan dua bidang di kebinamargaan. Jadi bidang air ini meliputi pendayagunaan sumber daya air dan juga pengendalian daya rusak air. Kemudian dua bidang lagi tentang kebinamargaan yang fokusnya di bidang jalan dan jembatan dan juga drainase dan trotoar. Gitu. Mungkin kita akan bahas di bidang air dulu ya Bu ya, yang tadi ya, yang Bina Marga agak dikesampingkan terlebih dahulu. Kita fokus karena pada acara Gemericik ini juga mungkin apa ya Bu ya, karena kan baru tahun sekarang atau seperti apa Bu Gemericik ini Bu? Gemericik ini memang baru tahun sekarang ya, karena memang sebelumnya kan teras Cikapundung ini kan memang sudah lama sebetulnya. Cuman kan memang kurang aktif ya, karena pemeliharaannya juga kita sebelumnya agak terbengkalai. Untuk tahun ini awalnya Bapak PJ Wali Kota itu mengaktifasi Braga itu ya, Braga yang beken ya Bu ya, bebas kendaraan untuk menambah indeks kebahagiaan masyarakat lah, untuk adanya tempat agar warga Kota Bandung itu bisa berwisata gitu kan. Setelah berhasil itu, akhirnya kita juga ingin mengaktifasi kembali teras Cikapundung ini. Mudah-mudahan ini juga bisa kembali dijadikan tempat untuk wisata masyarakat Kota Bandung. Jadi sesuai namanya ya Bu ya, Rindu Cikapundung ya. Cikapundung. Kalau untuk hari ini dari perwakilan kelurahan atau kecamatan mana saja Bu? Kalau kelurahan dan kecamatan, kalau khususnya ini di kecamatan Cidadap dan Coblong yang ikut memeriahkan di sini semua. Mungkin selain berkolaborasi dengan partisipasi masyarakat ya Bu ya, adakah dengan keterkaitan dinas yang lainnya? Kalau keterkaitan dengan dinas yang lain itu ada dinas pariwisata ya, dan kemudian juga ada PKP, kemudian juga ada, karena memang ini memang asetnya aset BPWS ya, makanya kita semua kolaborasi untuk mengadakan kembali acara Gemericik ini ya. Berbicara dengan indeks kebahagiaan ya Bu ya, nah ini Kota Bandung ini seperti apa Bu? Kota Bandung ini memang indeks kebahagiaan masyarakatnya memang lumayan tinggi ya, karena memang kita juga, pemerintah juga pengen membangun tempat-tempat area publik ya, aktivasi kembali, terus memelihara kembali agar masyarakat Kota Bandung ini bisa berwisata di kota healing ya Bu ya. Dengan maksudnya biayanya memang tidak besar atau bahkan mungkin tidak ada biaya masuk ke sini gitu ya, gratis gitu. Gratis. Jadi harapannya Kota Bandung sendiri bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Bandung sendiri ya Bu ya, begitu. Dari untuk semua kalangan gitu semua ya. Kalangan. Semua kalangan ya, betul. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bahagia ya Bu ya. Betul. Udah deket, gratis, ya tinggal kemauannya saja mungkin. Dan terutama untuk bisa saling menjaga lingkungannya gitu. Sudah sama pemerintah disediakan tempat untuk berwisata, tapi semoga warga Kota Bandung ini juga peduli ya dengan lingkungan yang sudah kita siapkan gitu, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Gitu ya.
Mungkin Bu terkait membuang sampah sembarangan, kiranya dampak seperti apa sih Bu yang bisa mempengaruhi terhadap kualitas air di Kota Bandung mungkin ya? Apakah ada kaitannya dengan sekarang yang isu sedang digembor-gemborkan dengan stunting Bu atau tidak Bu? Sangat ya. Sangat. Jadi kan mungkin seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau anak-anak itu kan masih rentan terhadap serangan penyakit ya. Terutama anak-anak yang masih tinggal di lingkungan yang kotor gitu kan. Iya. Jadi faktor ini juga secara tidak langsung ini yang penunjang terhadap stunting gitu. Iya, Ya. Bu. Jadi maka dari itu apalagi kayak diare Iya. ya, itu merupakan faktor ketiga ya, faktor ketiga penyebab gangguan kesehatan tersebut gitu ya. Karena kita ketahui sementara diare ini datangnya itu dari kotoran yang masuk ke tubuh manusia. Iya. Jadi kalau misalnya anak-anak tinggal di lingkungan yang kotor ya, yang sanitasinya buruk, yang tidak mempunyai akses air bersih, itu kan sangat berpengaruh terhadap stunting ya, Iya. stunting anak gitu. Jadi bukan hanya tentang stunting ya Bu ya, tapi tentang gangguan kesehatan yang lainnya Ya, juga betul. bisa dari Iya. air begitu Bisa, ya. sangat-sangat bisa. Nah Ibu berbicara dengan gemericik ini apakah nanti akan ada keberlanjutan atau gimana Bu? Atau terhenti di hari ini saja Bu? Oh tidak, jadi untuk gemericik ini memang acaranya nanti kita jadwalkan setiap Sabtu Minggu tuh ada acara gitu. Jadi sama dengan beken itu ya Bu ya? Beraga Iya, bebas betul, kendaraan. betul. Beriringan. Beriringan. Kalau misalkan tadi berbicara mengenai stunting juga, karena kan faktor resiko dari stunting ini ada 4 ya Bu ya. Yang pertama itu ada pola asuh, pola makan, sanitasi lingkungan, dan juga rutin ke posyandu untuk memeriksakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah mungkin ada kaitannya dengan sanitasi lingkungan tentunya, serta pola asuh juga ini ada kaitannya dengan indeks kebahagiaan masyarakat betul. enggak Bu? Iya, sangat ada ya. Sebagai ibu juga mungkin ya. Jadi kayak kalau indeks kebahagiaan orang tua meningkat, mungkin pola asuh terhadap anak juga akan meningkat juga ya. Jadi ibunya tidak yang stres untuk marah-marahin anak gitu kan. Yang nantinya ya anak juga akan tumbuh dengan baik dan sehat. Gitu, Iya. ya. Jadi harapannya ke situ juga ya Bu ya. Untuk semuanya. Ada keterkaitan pasti. Ada keterkaitan pastinya. Nah tapi untuk yang tadi mungkin Bu kita akan membahas ke Bina Marga juga, boleh Bu kita bahas? Boleh. Ya. Nah itu apa Bu yang perlu dibahas? Mungkin saya juga karena masih awam ya Bu ya mengenai Tentang Bina dinas. Marga, maksudnya tentang dinasnya apa gimana? Dinas kan tadi kan sudah membahas mengenai sumber daya airnya. Nah sekarang Bina Marganya ya. Ya kalau ke Bina Margaannya mah kan kayak pemeliharaan jalan gitu kan, jalan, jembatan, juga drainase, trotoar gitu ya. Kan kalau drainase ini memang itu yang sangat berpengaruh terhadap yang sekarang mah kan lagi ribut-ributnya teh kalau banjir ya. Nah itu kan itu pasti dari drainase. Drainase gitu ya Bu ya. Ya kadang-kadang kan pola hidup maksudnya masyarakat Kota Bandung ini masih banyak yang belum sadar ya. Jadi mereka tuh masih membuang sampah ke saluran, ke sungai, bahkan ke drainase. Jadi setiap hari itu kita punya tim URC ya, unit reaksi cepat di setiap jadi kita tuh punya 6 UPT-OP wilayah dan 1 UPT daerah aliran sungai. Kita semua ini setiap hari ini punya pekerjaan rutin membersihkan saluran gitu kan, drainase gitu kan. Itu tiap hari drainase dan saluran itu sampahnya luar biasa. Tiap hari Bu? Tiap hari. Tiap hari. Ya karena mungkin kesadaran masyarakat di Kota Bandung juga masih kurang ya. Makanya kita juga ingin menghimbau kepada masyarakat Kota Bandung. Boleh Ibu sekalian. Ya menghimbau kepada masyarakat Kota Bandung untuk tidak membuang sampah ke sungai, juga ke drainase. Jadi sebisa mungkin sekarang itu bukan membuang sampah, tapi kita mengolah sampah. Ya. Jadi kita sampah itu sebelum dibuang itu dipilah dulu gitu ya. Jadi diolah gitu. Jadi tidak hanya membuang aja gitu. Jadi kita sudah mengolah. Jadi sampah mana yang masih bisa didaur ulang gitu kan. Jadi kita tuh sebetulnya ya kalau masalah persampahan ini kemarin kan pernah ada darurat sampah di Kota Bandung ya. Jadi seperti kayak di Cibunut ya, ada di Jalan Sunda itu ada
di situ satu perkampungan itu mereka sudah bisa mengolah sampahnya sendiri gitu. Jadi sampahnya tuh sudah bisa dipilah kayak sampah basah dan sampah kering tuh mereka sudah bisa memilah gitu. Jadi kan otomatis padahal mereka tuh tinggalnya di bantaran sungai. Tapi warganya sudah tidak membuang sampah ke sungai gitu. Kalau di Kota Bandung sendiri contohnya di daerah mana, Bu? Kalau di kita yang di Kota Bandung ya yang sudah bisa memilah sampah itu memilah di sampah, mengolahnya. Cibunut. Di Iya. Cibunut itu mereka sudah warganya satu RW itu memang sudah peduli akan kebersihan lingkungan. Jadi mereka bisa memilah sampah. Jadi sampah kering dan sampah basah tuh mereka sudah pilah gitu. Jadi kalau sampah basah mereka masukkan ke ada loseda ya, lodong sesa dapur, terus ada juga bata terawang. Jadi mereka tuh masukkan ke situ gitu kan, lama-lama itu bisa jadi kompos gitu. Mereka tuh udah sampai seperti itu. Terus udah yang kalau sampah keringnya itu ada yang masih bisa diolah ya, dikelola lagi seperti kayak botol-botol minuman gitu. Atau yang ini yang masih bisa didaur ulang mereka kumpulkan gitu, dipisah-pisah. Itu udah ya, luar biasa lah. Berarti daerah Cibunut itu jadi percontohan atau gimana Bu awalnya? Jadi percontohan. Jadi percontohan. Mudah-mudahan kalau misalnya semua wilayah yang sudah seperti itu ya, kayaknya Kota Bandung udah bakal bebas dari sampah ya. Apalagi yang di bantaran sungai itu kan mereka tuh sebetulnya di bantaran sungai, tapi mereka tidak membuang sampahnya ke sungai. Ya, kan kalau sekarang tuh kan masih banyak daerah-daerah yang tempat tinggal yang masih tinggal di bantaran sungai yang memang sebetulnya kan tidak boleh ya, itu bangunan-bangunan liar. Jadi kan kalau misalnya rumah mereka itu membelakangi sungai, itu otomatis kan mereka menganggap sungai itu tempat sampah raksasa gitu kan. Raksasa ya Bu ya, gitu kan. tidak akan penuh-penuh. Iya betul, bahkan mereka tuh kan kayak limbah domestik, kayak limbah rumah tangga itu mereka langsung buang ke sungai tanpa adanya treatment gitu kan. Ya gimana sungai kita tidak tercemar ya gitu kan. Jadi buang limbah kotoran pun bahkan gitu kan langsung ke sungai gitu kan. Kalau yang septic tanknya ya Bu ya? Ya, masih banyak yang belum tersambung ke septic tank. Walaupun misalnya dari DPKP 3 mungkin sudah menyediakan di RT-RT gitu ya, septic tank komunal. Itu mereka masih banyak juga yang langsung membuangnya ke sungai. Ya mungkin berproses dan bertahap ya Bu ya terkait itu. Tapi tadi malah jadi setiap hari ya Bu ya membersihkan drainase. Drainase dan sungai dan daerah sungai. Kalau misalkan itu tadi yang daerah Cibunut itu apakah ada pelatihan-pelatihannya dulu Bu atau seperti apa? Ya, mungkin atau langsung eksekusi dari masyarakat? Enggak, memang itu RW-nya yang memang aktif gitu. Ada namanya siapa ya namanya RW-nya di situ memang ya sudah aktif. Dia juga sudah pernah ke Jepang gitu kan, studi tiru mereka tuh. Tapi mereka betul-betul menerapkan gitu di situ. Itu luar biasa sekali. Dinas kita juga kan Bu, DPPKB ada Kampung KB ya Bu ya, Kampung Warga Berkualitas. Di dalamnya juga kemarin tim Mupen kebetulan ada wawar ke setiap kelurahan karena seluruh kelurahan yang ada di Kota Bandung sudah ada Kampung KB-nya. Terus rata-rata mereka ya itu Bu, ada pengolahan sampahnya, ada bank sampah, ada loseda tadi sering dengar lodong sesa dapur. Kemudian ada yang sudah CSR juga mengenai septic tank komunal begitu. Dan juga ya tadi Bu ada magotisasi. Iya betul. Iya, magotisasi juga ya Bu ya. Jadi mungkin upaya-upaya terkait sampah ini bukan satu lagi ya Bu ya, tapi banyak hal yang sudah dilakukan oleh dinas terkait. Tapi mungkin kalau sekarang di kewilayahan udah banyak ya, mulai aware ya Bu ya. Jadi kayak magot itu sudah per kelurahan itu ada. Tapi kalau sekarang tagline Bandung Darurat Sampah itu udah nggak ada Bu atau gimana Bu? Atau masih harus kita gembor-gemborkan kembali Bu? Sebetulnya kalau udah dibilang darurat agak menurun ya, tapi kan tetap kita juga tidak bisa jadi terhenti. Mentang-mentang sudah tidak darurat, dikatakan tidak darurat, kita udahlah gitu kan. Udah buang sampah udah seenaknya lagi gitu. Ya kita harus tetap aja gitu, peduli gitulah dalam pemilahan sampah terutama. Pemilahan sampah. Tapi sebetulnya ada nggak sih hukuman buat yang membuang sampah teh Bu gitu? Yang udah langsung ditindak nih, misalkan sama ibu langsung begitu. Greget kan? Yang ke sungai gitu ya? Iya begitu. Kalau misalnya untuk sanksi gitu ya, sanksi. Itu memang bukan di kita kewenangannya. Beda ranahnya ya Bu ya? Beda ranah, mungkin nanti bisa ininya ke Satpol PP mungkin harusnya ya. Jadi
memang harusnya ada tindakan gitu kan, Iya. apa tindakannya memang, tapi mungkin kemarin-kemarin tuh sempat ada apa tipiring itu ya, tipiring ya. Oke Sobat Geners, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Himbauan mungkin yang akan disampaikan oleh Ibu kepada Sobat Geners, kiranya Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung harapannya seperti apa Bu untuk kedepannya begitu? Harapannya mungkin untuk warga Kota Bandung ya untuk lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap lingkungannya masing-masing lah ya, terhadap lingkungan tempat tinggalnya, dengan tidak itu membuang sampah sembarangan, mengolah sampah gitu kan, apalagi tidak membuang sampah ke Bantaran sungai ya Bu ya. sungai, terus tidak membuang limbah juga langsung ke sungai gitu kan. Kalau misalnya warganya semua sudah aware, sudah peduli, mungkin Kota Bandung juga akan lingkungannya akan bersih ya. Jadi kan kalau dengan lingkungan yang bersih, anak-anak juga akan tumbuh dengan sehat gitu kan. Ibu hamil juga mungkin Ibu ya Bu ya, hamil tidak juga melahirkan semua. generasi yang stunting. Jadi generasi kita juga nantinya generasi yang peduli akan lingkungan ya. Iya. Semoga kedepannya Kota Bandung juga bisa seperti, jadi gini, saya mau cerita sedikit ya. Boleh Ibu. Mau cerita sedikit. Kemarin tuh Kota Bandung tuh ada kerjasama dengan Kota Kawasaki Jepang. Ya. Mungkin sampai saat ini si proyek itu masih berlangsung karena kejaran kita mau mengedukasi masyarakat tentang penanganan air limbah. Tapi kebetulan kami sedang membahas penanganan air limbah domestik. Air limbah domestik ya Bu Jadi ya. di Kawasaki itu air limbah domestiknya itu atau air limbah rumah tangga ya, yang dari bekas cuci, mandi gitu kan, kakus dan kotoran itu mereka buangnya langsung ke sudah tersambung ke perpipaan air kotor. Ya gitu kan. Kalau di Kota Bandung itu kan Belum. masih baru beberapa persen, 60%-an lah. Kalau mereka tuh sudah 99% itu sudah tersambung ke perpipaan air kotor. Otomatis limbah yang masuk ke sungai itu mereka sudah tertreatment gitu. Jadi sungai mereka tuh sudah tidak tercemar. Otomatis ya Bu ya. Otomatis. Kalau kita kan masih, kalau sungai-sungai di Kota Bandung ini kan masih yang tercemar ringan sampai tercemar berat gitu kan. Kategorinya. Karena memang masyarakatnya memang masih belum peduli terhadap lingkungannya, dan juga limbah air kotor ini belum tersambung semua ke perpipaan air kotor gitu. Jadi PR juga ya Bu PR ya. yang sangat panjang gitu. Tapi mudah-mudahan ya proyek ini untuk mengedukasi masyarakat ini nanti kita mulai dari anak-anak SD umur kelas 3. Kita mulai sedari dari kelas dini 3. lah Bu ya. Sedari dini. Karena kenapa kejaran kita anak-anak? Karena kalau anak-anak kan mungkin masih cepat meresap ya. Iya. Kalau Terus misalnya emang butuh penanaman edukasi gitu ya kan. Bu ya. Kalau misalnya udah tua mah kan kadang-kadang jangan buang sampah ke sungai. Dah tiba lagi cenanya udah buang sampah ke sungai teu nanaon. Da kumaha gitu deui. kan. Terus tapi kan kalau anak-anak mah kalau sudah diterapkan dari dini gitu ya, mereka untuk tidak membuang sampah ke sungai, terus mereka juga peduli akan lingkungan gitu kan. Nantinya setelah besar mereka akan terbiasa dan mereka nanti akan merapat ke anak cucunya. Mudah-mudahan kedepannya Kota Bandung juga bisa seperti Kota Kawasaki. Amin Gitu Ibu ya. Diamati, ditiru dan mungkin dimodifikasi ya Bu ya, terkait betul. karena mungkin beda juga ya Bu ya Kota Bandung seperti apa begitu. Ya mungkin Sobat Geners sebegitu ya Bu ya, mengenai pembicaraan kita pada pagi hari ini terkait dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung. Ternyata yang tadi ya bahwasanya lingkungan ini harus kita perhatikan dari sekarang ya Bu ya. Mungkin yang kemarin-kemarin masih lalai atau masih kurang memperhatikan, mungkin saatnya sekarang ya Bu ya harus mulai penanaman bahwasanya lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap yang tadi lingkungan kita, kemudian keberadaan tempat tinggal kita, bahkan ke gangguan kesehatan juga ya Bu ya, itu harus diperhatikan terutama untuk stunting ya Bu ya. Khawatirnya ya itu mana mau ya Bu ya nanti kedepannya Indonesia terutama di Kota Bandung melahirkan lagi generasi stunting gara-gara sanitasi lingkungan yang buruk. Jangan sampai ya Bu ya. Harapannya ya tadi selain dari pola asuhnya, pola makannya, sanitasi lingkungannya pun harus diperhatikan guna menurunkan angka stunting di Kota Bandung khususnya di tahun ini di prevalensi 14%. Ya.
Mungkin sekian Ibu, terima Ya, kasih Ibu sama-sama, sudah ya. ngobrol-ngobrol ya Bu ya terkait Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi mungkin Bu Ya, amin, untuk insya Allah. acara-acara selain dari Gemercik pada pagi hari ini yang kita sedang laksanakan. Mungkin sekian, saya Meida dari tim UPEN sebagai host pamit undur diri. Selamat pagi, bye-bye.